Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Kita berjumpa kembali dalam sesi membacakan berita dan sedikit memberi komentarnya. Hari ini masih melanjutkan satu berita yang sedang viral di berbagai media, baik itu media massa mainstream, media massa biasa, dan juga di media sosial ya, yaitu tentang masuknya mantan Presiden Jokowi ke dalam daftar tokoh terkorup di dunia oleh OCCRP. Tentu saja kita juga harus fair ya, nanti kita akan juga membacakan berita yang terkait dengan sanggahan atau penjelasan dari pihak Pak Jokowi. Tapi kali ini kita membacakan dulu berita yang biar memperjelas apa sih arti berita ini atau sumber berita ini. Jadi sudah jelas bahwa itu yang merilisnya adalah sebuah berita hasil investigasi jurnalis ya. Tetapi untuk dalam kali ini adalah dalam bentuk mereka melakukan penghargaan ya, Man of the Year terkait dengan kejahatan terorganisasi ataupun korupsi terorganisasi di seluruh dunia. Kebetulan sebetulnya pemenangnya yang tahun ini adalah Suriah ya, Assad ya. Tetapi di dalam penjelasannya dalam berita hasil investigasi itu disebutkan bahwa proses dilakukan dimulai dengan meminta nominasi dari berbagai pihak siapa yang akan mereka dalami lebih jauh untuk ditentukan sebagai pemenang. Nah, secara voting dari pemberi masukan itu sebetulnya yang juara bukan Assad ya, kemarin sudah kita bacakan. Nah, di antara 5 nama tertinggi suaranya untuk dicalonkan menjadi Man of the Year itu salah satunya adalah Presiden Jokowi. Begitu kami sudah bacakan berita itu kemarin. Nah, kali ini kita lihat sisi lainnya, yaitu dari berita Kompas ya. Saya kira ini Kompas bergerak cepat untuk menurunkan banyak berita. Masih habis ini pun ada lagi, ini salah satunya. Karena ini penting nih, betul ini secara jurnalis Kompas ini mencoba mencari tahu atau mencari tahu sekaligus memberitakan kepada para pembacanya siapa sih OCCRP itu, organisasi tersebut. Nah, kali ini judulnya straight nih, siapa donatur OCCRP yang rutin rilis daftar tokoh terkorup dunia. Nah, jam 3 sore tadi diturunkan beritanya. Kalau kita lihat di lamannya itu nih pemenangnya yang jadi gambar yaitu Bashar al-Assad ya, Presiden Suriah yang digulingkan. Nah, tapi saya bacakan beritanya. Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP singkatannya memasukkan nama mantan Presiden Jokowi ke dalam nominasi daftar tokoh terkorup dunia 2024. Nah, di OCCRP adalah organisasi nirlaba. Jadi ya organisasi nirlaba ya ada yang menyebutnya juga sebagai NGO dan sebagainya ya, semacam itulah. Jaringan jurnalis investigasi. Jadi ini jurnalis keanggotaannya ya, tapi bersifat global yang fokus merilis daftar tokoh terkorup dunia untuk penghargaan Person of the Year in Organized Crime and Corruption. Nah, penghargaan itu diberitakan oleh Kompas ini sejak 2012 menetapkan orang yang dinilai paling banyak menimbulkan kekacauan di seluruh dunia melalui kejahatan terorganisasi dan korupsi berdasarkan penilaian juri ahli, masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis. Seperti itu ya. Nah, sebagai lembaga nirlaba, Kompas ini menggarisbawahi siapa donatur yang membiayai untuk merilis daftar tokoh terkorup dunia setiap tahun tersebut, kurang lebih begitu. Nah, ini setelah kita baca judulnya, subjudulnya siapa donatur OCCRP, ini diberitahu oleh di Kompas itu berkantornya di pusat Amsterdam di Belanda. Nah, kan ini dia mengutip OCCRP sendiri di lamannya ya, bahwa mereka beraktivitas karena mendapat pendanaan publik dan swasta dari berbagai lembaga, serta ada dukungan individu juga. Nah, dikutip dari laman resmi, organisasi ini didirikan oleh wartawan Drew Sullivan dan Paul Radu.
Jadi wartawan yang mendirikannya tahun 2007. Nah, dan bahkan dapat donasi dari pemerintah. Nanti kita baca di bagian-bagian selanjutnya pemerintah mana saja yang memberikan dukungan. Nah, pada 2024 ini dilaporkan OCCRP menerima dana dari 6 donatur pemerintah, termasuk Amerika Serikat, Prancis, dan Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Nah, dikabarkan lagi oleh Kompas dengan sumber tadi laman OCCRP tadi, ada organisasi seperti The Way and Paul Foundation, Dutch Sports Food Foundation, macam-macam ini. Ada German Marshall Fund. Nah, ada pula ada National Endowment untuk demokrasi dan seterusnya. Ini silakan dibaca. Artinya ini luas ini. Tidak hanya satu negara. Ada Amerika, ada Eropa, ada beberapa foundation, yayasan-yayasan swasta yang besar-besar. Nah, bahkan disebut di sini Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia, ini pemerintah ya, Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Kantor Luar Negeri Persemakmuran dan Pembangunan Inggris Raya, di Swedia, Prancis, Inggris disebut KL-nya lah kalau di Indonesia Kementerian Lembaganya, lalu ada Pembangunan Internasional Amerika Serikat dan Departemen Luar Negeri juga, itu tercatat menjadi donaturnya. Di sisi lain, OCCRP ini membuka donasi dari publik maupun layanan keanggotaan bagi pembaca medianya. Jadi dia lamannya tadi bersifat media yang diberi nama Compliance Program. Jadi dia membangun fundraising juga dari individu-individu ya siapapun. Nah, dibuka donasi itu 10 sampai 1.000 dolar. Berarti ya kira-kira 162.000 sampai dengan 16 juta ya per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangannya diterima secara transfer, PayPal, dan juga berbentuk Bitcoin. Nah, dari donasi tersebut, kalau mengikuti berita Kompas ini kan melaporkan, berarti ada juga laporan keuangannya di lamannya itu, ya mereka memiliki aset, memiliki liability, utang, pasti juga biaya operasional. Nah, diberitakan juga sejak 2009-2023 lembaga ini melaporkan uang sebanyak lebih dari 10 miliar dolar ya. Jadi besar ya. Jadi ada juga untuk membayar denda atau disita akibat aksi investigasi yang dilakukan. Secara implisit ya kadang kan bisa jadi pencemaran nama baik atau merugikan pihak lainnya bisa. Ini kan entitas hukum ya. Nah, jadi nanti ini mungkin buat Pak Jokowi atau timnya bisa ini mencoba melihat-lihat ini. Barangkali juga orang-orang yang mereka calonkan atau apa kan bisa mereka melakukan tuntutan terhadap ini, kan ada persidangan internasional. Mestinya ya, tapi saya belum tahu persis itu bagaimana detailnya. Nah, dana yang OCCRP dapat dari donatur dipakai untuk membiayai misi investigasi, kemudian proyek lain yang relevan, kantor pusat anggota, jadi operasionalnya ada, serta demi keberlanjutan organisasi tersebut. Itu yang diberitakan Kompas. Kemudian halaman selanjutnya Kompas melaporkan OCCRP menyebut para donatur boleh memberikan dana tanpa menentukan pekerjaan lembaga ini. Jadi independen lah. Nah, donatur menurut pengakuannya OCCRP tidak bisa memesankan sesuatu lah, independen lah editorialnya. Lembaga ini menolak donasi pejabat terpilih dan kandidatnya, partai politik, dana ilegal, serta dana yang menimbulkan konflik kepentingan. Jadi mereka menjaga agar tidak konflik of interest dalam pengelolaan. Jadi misal nih kira-kira sederhananya kalau terdengar ada pejabat yang masih menjabat di negara mana atau lembaga apa, kan dia karena man of the year-nya dia ini bisa lembaga loh ya, pernah ada bank, pernah ada pengusaha, meskipun mayoritas adalah pada pimpinan-pimpinan negara ya politik. Nah, tetapi di sini kalau menurut pengakuan yang diberitakan oleh Kompas dari OCCRP ini dia tidak mau ada konflik kepentingan. Nah, berdasarkan kesepakatan dengan donatur juga dapat memberikan hibah dan menyalurkan donasi ke pusat-pusat anggota, jurnalis perorangan dan organisasi mitra. Jadi dia juga memiliki penyaluran untuk membiayai jurnalis perorangan atau pusat atau anggota-anggotanya atau organisasi mitra, tentu dalam kaitannya visi misinya dia tadi ya, jadi pada kejahatan dan korupsi terorganisasi. Nah, lembaga ini pun mengaku tetap menulis tentang Amerika Serikat meski dapat donasi.
namun mereka lebih fokus pada memberitakan negara yang jurnalis independennya lebih lemah. Nah ini perlu informasi dari Kompas yang mengutip laman mereka ini penting ya. Jadi mereka memang lebih banyak kepada negara-negara yang menurut penilaian mereka jurnalis independennya lebih lemah. Nah, media Amerika Serikat dinilai mereka cukup mampu melakukan investigasi sendiri. Nah, OCCRP mengaku menerima pendanaan pemerintah agar bisa berkembang sekaligus melindungi jurnalisme dari pengaruh donatur. Nah, meski begitu, sejumlah media di luar negeri serta pemerintah India, jadi India ini pernah melaporkan organisasi ini menerbitkan laporan investigasi dengan dukungan pemerintah Amerika Serikat. Ini penting nih buat para pemirsa. Tuduhan bahwa OCCRP ini banyak didukung oleh pemerintah Amerika Serikat, lalu melaporkan investigasi yang sesuai dengan kepentingan Amerika. Sudah ada yang mengatakan ini malah dari pemerintah India ya. Nah, tapi tuduhan itu dibantah oleh OCCRP. Kurang lebih begitu ya. Jadi udah cukup jelas nih dari berita Kompas ini bahwa OCCRP ini sebuah organisasi jurnalis ya yang memiliki kesamaan fokus perhatian dan sudah didirikan sejak 2007. Networknya cukup luas, pendananya dari pemerintah, yayasan, dan juga dari perorangan, semacam itu. Dan dia sifatnya adalah investigasi, lalu diberitakan di medianya. Dan dari pengalaman ini berarti ada juga negara, bahkan pemerintah India itu melakukan tuduhan. Kita tidak tahu seberapa apakah dituntut atau tidak. Nah, lebih jauh lagi saya perlihatkan laman, jadi kalau nanti setelah baca berita Kompas, kita mau lihat sendiri nih, sumbernya itu ini ada laman OCCRP, di situ banyak feature-nya. Ini salah satu feature-nya adalah supporters ya. Jadi donasi tadi ini ada daftar donaturnya di sini. Bahkan juga ada penawaran kalau misalnya kita pembaca ingin memberikan donasi, ini ada juga untuk donasi juga bisa berlangganan terhadap weekly newsletter-nya. Jadi korannya lah dia. Nah, lalu kalau mau di bagian laman itu juga kita bisa melihat sejarahnya kapan sih. Nah, ini ada sejarah tentang berdirinya OCCRP. Sebenarnya asal-usulnya terkait, meskipun tadi diberitakan berdiri 2007, dari 2003 sudah ada beberapa embrionya. Jadi asalnya adalah pertemuan Ray Sullivan dan Paul Radu dalam suatu konferensi. Dan itu bergulir tuh, cukup lama ya berarti ya, hampir 4 tahun baru dia terbentuk sebuah lembaga. Demikian ya, ini bisa kita baca sendiri. Tadi sekali lagi, OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, ini asalnya memang project investigasi, lalu berkembang menjadi organisasi nirlaba. Nah, lalu pada tahun 2012, jadi sudah beberapa tahun kemudian mulai memberikan, sebelumnya hanya investigasi dan dilaporkan. Lalu kemudian memberikan penghargaan Man of the Year, meskipun man-nya tidak selalu manusia ya, pernah lembaga. Nah, dan juga tidak mesti pemerintah India tadi, malah pengusahanya sebenarnya. Nah, maka kita mudah-mudahan bisa secara bijak nih melihat pemberitaan mereka tentang Presiden Jokowi. Tapi tidak cukup dalam ya, karena kan tidak pemenang. Yang biasanya relatif mendalam itu adalah penjelasan tentang yang pemenangnya, karena ini juri yang menentukannya, nominasi dari berbagai pihak. Ya siapa tahu dengan kita viralkan di Indonesia bukan untuk menjelek-jelekan Pak Jokowi, bisa jadi memviralkan itu adalah dengan maksud memulihkan nama baik jika memang penilaian ini berlebihan. Saya kira nanti kita akan bacakan tanggapan dari Pak Jokowi atau timnya. Begitu juga apakah mau ditindaklanjuti untuk melakukan somasi atau semacamnya, bisa ya. Tapi kita juga secara adil, para pemirsa kita ini, kita coba ikuti berita-berita ini lebih lanjutnya seperti apa. Dan bisa saja dengan banyaknya pembicaraan ini, OCCRP akan membuat laporannya khusus tentang Presiden Jokowi. Itu yang kita harapkan, supaya apa yang mungkin dianggap dukungan beritanya, tapi sekaligus juga bantahannya. Saya ulangi ya, bahwa penyebutan nama Jokowi itu tidak belum terkait dengan laporan investigasi dari OCCRP, tapi dari voting gitu ya. Tapi jangan dikira yang penting hanya orang Indonesia. Nanti silakan baca di OCCRP ini. Demikian, mudah-mudahan informasi dari kami ini ada manfaatnya buat semua pemirsa untuk mensikapi semua berita dengan bijak, dengan kepala dingin, tapi juga demi berlanjutnya kebaikan negeri ini di masa-masa mendatang.